Hai, halo, ketemu lagi. Kali ini aku akan membahas apa sih yang kita lakukan dan apa sih yang harus kita perhatikan dan kita teliti dulu sebelum kita mendaftarkan akun kita ke YouTube Partner atau sampai ke monetisasi seperti itu ya. Jadi, jangan terlalu buru-buru setelah kita sudah mendapatkan 4 centang atau checklist hijau dari akun YouTube kita. Sebelumnya kita harus teliti dulu tentang yang satu ini. Let's check together agar kita semua, terutama bagi para pemula, biar cepat sukses dan juga cepat dimonetisasi oleh YouTube. Oke, untuk sebelumnya teman-teman semua bisa membuka atau mengaturnya itu lewat Chrome, mungkin Mozilla, terserah teman-teman aja ya. Kalau memang pakai HP itu, kalau aku sendiri lewat lewat browser Chrome. Di sini melalui studio.youtube.com seperti itu, dan tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk yang pertama-tama kita cek dulu nih dari apa ya kira-kira. Oke, kita cek dulu aja dari video kita atau konten-konten kita ini ya. Kita cek dulu apakah di konten-konten kita ini ada sesuatu yang melanggar dari YouTube-nya, misalkan ada hak ciptanya atau mungkin ada sedikit video yang misalkan yang nggak pantas seperti itu ya, atau mungkin re-upload kayak gitu tuh, kalau bisa jangan gitu ya. Jadi kita cek dulu nih segala macam jenis video kita di sini itu. Kalau misalkan adanya hak cipta seperti ini, klaim hak cipta seperti itu, ya aku sarankan, memang sayang sih kalau dihapus, apalagi penontonnya atau viewernya itu udah banyak gitu ya. Jadi aku sarankan mending kalian itu sembunyikan aja seperti itu, nggak perlu dihapus. Dan kemudian di sini punya aku juga ada nih yang sekiranya juga pernah sih aku re-upload gitu, meskipun itu lagu dari channel lain seperti itu, dan tanpa aku edit gitu ya, langsung aku re-upload kayak gitu ya. Intinya itu memang aku sembunyikan karena memang di itu ada viewernya yang lumayan seperti itu kan ya. Jadi kayaknya aku sembunyikan aja, nggak perlu aku hapus gitu. Jadi buat teman-teman semuanya juga bisa ngelakuin satu cara ini seperti yang aku lakuin. Jadi misalkan ya video kamu tuh ada beberapa yang re-upload kayak gitu atau klaim hak cipta seperti itu dan sayang untuk dibuang, mending disembunyikan dulu aja, dibuat pribadi seperti itu agar lebih aman gitu ya. Tema nyampur, tema acak-acakan, atau belum fokus di satu tema seperti itu video kita tuh, jangan khawatir lah ya, karena kita memang adalah pemula dan kita harus selalu mencoba agar kita menemukan tema-tema apa sih atau video-video kita yang mana sih yang nanti bakalnya bisa melambung kayak gitu ya. Jadi kita terus selalu mencoba aja, saran aku untuk terus berkarya. Yang penting video-video kita itu adalah ori, bukan hasil re-upload kayak gitu. Dan untuk masalah klaim hak cipta seperti itu, aku suruh menyembunyikan karena apa? Karena belum tentu yang klaim hak cipta kita nanti tuh tidak bisa dimonetisasi gitu ya kan. Jadinya kan sayang kalau kita buang. Jadi kita tunggu dulu sampai bisa dimonet, dan akhirnya kan kita tahu klaim hak ciptanya itu berbagi atau memang syah tidak bisa dimonet seperti itu. Jadi kan kalau berbagi kan kita sayang, kalau kita berbagi kan kita masih dapat monetnya seperti itu. Oke, next step yang kedua, kita tonton atau kita cek di komentar kita. Itu di bagian itu kotak kayak inbox itu, kayak pesan itu, kita cek dulu di situ. Nah, di situ kan ada pilihannya dipublikasikan atau ditahan untuk ditinjau. Apabila tulisan ditahan untuk ditinjaunya belum ada, kalian bisa cek di garis 3 itu, diklik aja seperti itu kan. Nah, jadinya disitulah kita nanti
untuk mengecek adakah komentar-komentar kita yang ditahan seperti itu. Biasanya itu komentar atau sebuah ketikan yang ditahan untuk ditinjau itu biasanya berupa kita promosi gitu ya. Misalkan kita komen di YouTube orang kayak gitu, subscribe aku dong, bantu aku dong, seperti itu sebenarnya tuh dilarang gitu sama pihak YouTube-nya itu. Jadi kita tetap terdeteksi, makanya komentar seperti itu yang intinya dilarang sama pihak YouTube gitu akan tampil dan akan muncul di bagian pengaturan sebutan dan komentar channel di sini itu ya. Jadi tolong buat teman-teman semua cek komentar YouTube teman-teman itu adakah yang ditahan untuk ditinjau gitu. Selebihnya kalau emang tidak ada, it's okay, itu berarti sudah aman. Jadi YouTube itu telah apa ya namanya, maksudnya tidak boleh atau tidak membolehkan kita untuk promosi akun kita ya, seperti kayak itu tadi, kita minta subscribe, kita minta komen dan sebagainya itu dilarang gitu ya. Terlebih lagi juga kalau ada spam-spam seperti itu, jadi semua pasti akan muncul di situ tempatnya di bagian komentar. Jadi teman-teman wajib cek di situ ya. Selain itu, bagi teman-teman yang biasa menggunakan aplikasi YouTube Studio kayak gitu juga bisa dicek tempatnya di sini. Di sini di bagian komentar itu ya, kan ada dashboard, konten, analisis, komentar dan playlist. Itu klik aja di bagian komentar. Kemudian, nah itu teman-teman bisa lihat kan ada dipublikasikan, belum saya respon, geser aja lah atau klik garis 3 itu, pilih yang ditahan untuk ditinjau seperti itu. Jadi nanti kan akan muncul apa sih atau ada kasih spam dan juga pesan-pesan kita yang masih ditahan gitu dari pihak YouTube. Kalaupun ada, itu segera dan buru-buru aja buat teman-teman semua itu menghapusnya hingga tidak ada sama sekali atau tidak ada kata-kata yang seperti itu di bagian ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita cek di bagian hak cipta. Kalau kosong kita juga sudah aman. Apabila ada pemberitahuan seperti itu, tapi jarang ya pasti kalau ada seperti itu karena kita belum termonet seperti itu. Jadi hak cipta dikatakanlah pasti aman untuk semua teman-teman. Baiklah, kita lanjut ke step berikutnya. Kita beralih dari Google Chrome atau browser YouTube Studio ke aplikasi YouTube gitu ya, aplikasi YouTube yang biasanya itu. Kita cek di bagian channel. Nah, di sini kan tempat kita dimana kita mensubscribe akun atau channel orang lain seperti itu. Nah, apa sih gunanya di sini? Kita wajib cek di sini ya. Kita wajib cek di mana di channel ini kita itu oleh YouTube dilarang subs for subs. Jadi kita tuh dilarang saling mensubscribe sesama channel seperti itu. Jadi misalkan kamu lagi nge-sub si teman kamu si A nih, kemudian si A juga subscribe balik ke kamu. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi untuk itu kita atur dulu atau kita cek dulu secara benar-benar apakah yang subscribe ke kamu atau yang kamu subscribe itu subscribe balik ke kamu apa enggak, seperti itu ya. Jadi normalnya untuk cari aman kalau saja kamu tuh lupa seperti itu, kamu lebih baik unsubs atau subs seperti itu akun atau channel orang-orang yang kamu subscribe seperti itu ya. Jadi biar aman aja gitu loh, kali aja kamu lupa orang ini subscribe balik aku nggak ya, kan seperti itu. Jadi kita cari aman dulu lah ya. Yaps, itu tadi adalah tips-tips untuk teman-teman semuanya yang baru aja atau akan memulai
mendaftarkan channel YouTube-nya karena sudah memenuhi semua syarat untuk bergabung ke partner YouTube dan akan mengaktifkan monetisasi. Jadi untuk teman-teman semuanya, semangat, dan semoga cara-cara yang aku sampaikan ini juga akan teman-teman lakukan, karena di video aku sebelum ini juga sudah aku perlihatkan ya, live itu juga asli, dimana proses aku monetisasi itu hanya memakan 11 jam saja untuk bisa dimonetisasi oleh YouTube. Jadi nggak perlu sehari atau beberapa hari untuk bisa monetisasi. Dan itu tips dari aku. Semoga teman-teman semuanya juga tetap semangat dan bisa lancar, dan kita juga harus terus berkarya apapun itu jenis video kita. Nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah iri dengan YouTube orang lain yang udah sukses. Kita akan lebih sukses lagi nanti ya. Semangat dan bye bye.